Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita seperti biasa, hari Senin, di pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari atau akan membahas materi pendidikan agama Islam ya. Dan tentunya sebelum itu anak-anakku sekalian, Bapak harapkan untuk menyiapkan alat tulisnya, baik buku, pulpen, dan sebagainya, agar nanti ketika kalian menyimak materi ini, kalian bisa mencatat hal-hal yang penting yang bisa kalian catat. Tapi sebelumnya kembali Bapak ingatkan kepada kalian ya, agar ya, di masa pandemi ini tetap kalian menjaga kesehatan ya. Sering-seringlah untuk mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, juga menghindari kerumunan dan menjaga jarak ya. Oleh karena itu anakku semua, Bapak harapkan kalian tetap semangat belajar ya, tetap semangat belajar, karena tugas pelajar adalah belajar, belajar, dan belajar. Mari anakku semua, kita bersama-sama ya, simak materi berikut ini. Baik anak-anakku kelas 8 yang Bapak banggakan ya, kemarin kita minggu kemarin ya, kita sudah membahas tentang rendah hati, hemat dan sederhana ya, beserta pengertian dan contoh perilakunya. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi ya. Ini Bapak sajikan pada pertemuan ketiga mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagi anak semua, silakan kalian bisa catat ya, kalian perhatikan ya. Judulnya adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi ya. Baik, Bapak sajikan tentang peta konsepnya ya. Peta konsepnya nanti yang dibahas adalah surat An-Nahl ayat 114 ya. Nanti kalian bisa membacanya dan menghafalnya ya. Dengan membaca kita bisa memiliki sikap dalam hal mengkonsumsi makanan halal, lalu memahami hadis terkait tentang mengkonsumsi makanan halal bergizi, lalu juga menghafal, memahaminya, dan mencontoh perilaku bagaimana mengkonsumsi makanan yang halal bergizi. Mari kita baca saja surat An-Nahl ayat 114 ya, dalil tentang perintah untuk makan atau mengkonsumsi makanan halal dan bergizi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal, lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surat An-Nahl ayat 114 ya. Lalu ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah ya, Bapak bacakan artinya saja. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan perbaguslah cara kalian mendapatkan rezeki, karena sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sebelum rezekinya tercukupi meskipun datangnya lambat. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara mendapatkan rizki,
ambillah apa saja yang telah Allah halalkan kepada kalian dan tinggalkanlah apa saja yang telah Allah haramkan untuk kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, lalu Bapak akan tugaskan kepada kalian ya di rumah untuk membaca surat An-Nahl ayat 114 ya. Silahkan kalian baca dan kalian pelajari. Kalau perlu kalian baca secara berulang-ulang ya. Ulangi bacaan tersebut ya sampai kalian mampu menghafalnya ya, dihafal dengan baik hingga bacaan kalian benar dan bisa hafal ya. Lalu kandungan surat An-Nahl ayat 114 yang pertama, Allah menyuruh kaum muslimin untuk memakan makanan yang halal lagi baik ya dari rizki yang telah Allah berikan kepada kita semua ya, rizki yang telah Allah sediakan kepada kita semua. Yang kedua, makanan dan minuman yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan diminum. Nah, lalu makanan dan minuman yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan atau diminum berdasarkan ilmu kesehatan. Dan makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita konsumsi atau untuk kita makan ya. Dalam kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, yang pertama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman haruslah berhati-hati ya, baik dari segi sumbernya dari mana ya, bentuk makanannya apakah boleh ya, kita makan secara syariat agama dan sebagainya, harus benar-benar kita perhatikan bagaimana cara mendapatkannya dan sebagainya ya. Lalu kita harus memastikan bahwa makanan dan minuman itu benar-benar baik, halal dan benar. Lalu makanan yang dikonsumsi harus halal dan baik menurut Al-Quran dan hadis dan juga menurut ilmu kesehatan ya. Dalam kandungan hadis juga ya, kenapa sebab diharamkannya makanan minuman ya. Yang pertama yaitu haram ya, karena cara mendapatkannya ya, ada dua hal ya yang membuat makanan dan minuman itu bisa menjadi haram. Yang pertama, haram karena cara mendapatkannya, misalnya harta yang didapat dari mencuri, hasil riba maupun hasil korupsi. Pokoknya harta yang dapat dari hal-hal yang buruk seperti mencuri, hasil riba maupun korupsi dan merampok misalkan, itu termasuk dalam bentuk makanannya pun adalah termasuk haram untuk kita konsumsi. Yang kedua, haram karena substansi barangnya ya, adalah barang tersebut memang ditetapkan haram oleh Al-Quran. Contoh misalkan babi ya, terus anjing, itu termasuk makanan yang diharamkan ya, yang ada dalam Al-Quran maupun hadis ya. Itu contohnya. Nah, sekarang apa sih pentingnya mengkonsumsi makanan dan minuman halal lagi bergizi atau baik? Yang pertama, Allah merintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman halal untuk kepentingan manusia sendiri ya, untuk kepentingan kita sendiri ya. Yang kedua, makanan yang halal dan baik dapat menyehatkan tubuh manusia. Yang ketiga, makanan bergizi harus memenuhi fungsi ya. Yang pertama, memenuhi kepuasan jiwa, memberi rasa kenyang, memenuhi kebutuhan naluri dan kepuasan jiwa. Yang kedua, memenuhi fungsi fisiologi atau fisik ya, memberikan tenaga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel-sel baru. Tapi diingat, tidak boleh berlebihan dalam hal makan, jangan terlalu kenyang ya. Kata Nabi
sepertiga untuk perut, sepertiga untuk minum, ya, dan sepertiga untuk nafas, ya. Jadi itu, ya, makan ketika lapar dan sebelum kenyang kita harus berhenti makan. Itu pola sehat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ingat, makanan yang harus kita konsumsi adalah makanan dan minuman yang halal, bukan hanya halal tetapi juga baik dan bergizi. Walaupun makan itu halal tetapi akan membuat kita menjadi sakit, misalnya sakit perut misalkan, ya, itu juga kita harus berhati-hati, ya. Baik dari segi bentuk makanannya, ya, dari mana asalnya, apa dari hasil mencuri atau dari hasil merampok atau korupsi dan sebagainya, itu haram untuk kita konsumsi. Dan yang kedua dari segi bentuk barangnya, bentuk zatnya, misalkan daging babi, ya, daging anjing, atau misalkan binatang-binatang yang ada taring, ada buas, itu juga tidak bisa kita konsumsi karena agama mengharamkannya, baik dari nas Quran maupun dari hadis. Baik anak-anak sekalian, Bapak ucapkan sekalian, ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, ya. Baik anak-anakku semua, kalian sudah mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dan Bapak harapkan kalian bisa mempelajarinya bukan hanya nanti di video pembelajaran, tapi kalian juga bisa melihat di buku, bacaan, atau pada internet, ya, agar wawasan kalian bertambah. Dan sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Bapak ingatkan nanti ada soal hatian yang akan Bapak sampaikan di e-learning, ya. Oleh karena itu kalian catat semuanya, ya, agar nanti soal yang akan kalian kerjakan bisa kalian isi dengan baik. Dan sebelum mengakhiri, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.